Oke, selamat pagi. Selamat datang di dasar-dasar pengukuran. Hari ini kita akan bahas soal validitas. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah mempelajari tentang variabel, jenis skala pengukuran, kemudian masuk ke dalam reliabilitas, saatnya sekarang kita membahas tentang validitas. Alasan mengapa validitas ditaruh di setelah reliabilitas dan lain-lain karena um, akan sangat memudahkan untuk memahami validitas ketika kita sudah cukup ajak pemahamannya tentang variabel, jenis skala, kemudian juga tentang reliabilitas. Karena nanti akan ada di poin kelima ini akan ada bahasan tentang persamaan antara reliabilitas dan validitas, tapi juga ada perbedaan yang mendasar dari kedua konsep tersebut. Oke, ini adalah struktur materinya, bisa kalian baca. Kemudian juga file PPT atau PDF-nya juga sudah di-upload, jadi kalian bisa baca ataupun juga sambil nonton video materi ini. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang validitas. Validitas yang diartikan sebagai derajat kesesuaian suatu alat tes dalam mengukur apa yang harus diukur. Bahasa sederhananya adalah validitas itu adalah konsep yang melihat apakah alat ukur yang kita gunakan memang mengukur apa yang ingin diukur. Banyak banget ya kata ukurnya. Tapi intinya adalah alat yang kita pakai itu betul nggak ya bisa memberikan informasi tentang sebuah pengukuran dari hal yang ingin kita uji. Kebayang kalau misalkan kita ingin mengukur berat badan yang harusnya pakai timbangan tapi kita pakai meteran, jelas salah kan? Nah itu makanya konsep validitas sangat penting dalam penelitian, bahkan esensial dalam laporan penelitian, sekaligus juga proses penelitiannya adalah dalam tahap-tahap penelitian. Kalau kalian mempelajari metodologi penelitian kuantitatif, materi validitas tetap juga akan muncul dalam metode penelitian, karena itu udah jadi satu paket dalam penelitian. Kemudian dalam perspektif kontemporer, validitas definisikan sebagai seberapa jauh bukti empiris dan teori mendukung interpretasi nilai skor dari suatu alat tes. Validitas ditunjukkan dengan menggunakan analisis statistik tertentu yang nantinya akan mengeluarkan nilai yang memiliki makna teoritis. Bisa kita simpulkan apa arti dari nilai tersebut. Biasanya validitas menggunakan koefisien berkisar antara 0 sampai 1. Nah, tinggal kita lihat aja nih dari analisis statistik yang kita pakai, kita menghasilkan berapa. Tentunya semakin mendekati 1, itu semakin baik tingkat validitasnya. Dan juga mendukung interpretasi nilai skor dari suatu alat tes. Validitas yang baik tentunya validitas dari sebuah validitas alat ukur yang baik, artinya alat ukur tersebut bisa mencerminkan konsep atau konstruk psikologis yang sedang diusung atau sedang diuji atau sedang digunakan. Konstruk itu sifatnya abstrak sama seperti konsep, dan variabel itu sifatnya operasional. Ya, variabel diturunkan dari konsep. Nah, turunan tersebut yang kita kemas dalam bentuk variabel itu, kalau validitasnya baik, harusnya dan variabel diuji melalui sebuah alat ukur, kalau validitasnya baik, maka skor dari variabel tersebut bisa kita gunakan untuk menyimpulkan apa yang dikatakan oleh teori yang kita pakai untuk membangun alat ukur tersebut. Gitu. Kemudian implikasi dari definisi validitas tadi, intinya adalah yang pertama, validitas itu bicara tentang keabsahan alat ukur. Apa yang mau kita ukur memang bisa diukur menggunakan alat yang kita pakai. Yang kedua tadi juga kita bahas bahwa validitas itu sifatnya esensial, tidak bisa tidak ada, bukan opsi. Nah, kemudian dari kedua prinsip dasar tersebut tentang validitas, maka tentunya ada implikasi. Apa implikasinya? Implikasi yang pertama adalah validitas terkait dengan akurasi interpretasi peneliti akan nilai skor dari alat tes tertentu. Jadi bisa saja sama-sama pakai timbangan untuk mengukur berat badan, tapi yang satu timbangannya ternyata membutuhkan kalibrasi ulang.
karena timbangan berat badan biasanya start dari 0 di tengah, tapi ini dia agak ke kiri misalkan. Kalau timbangan berat badan kan biasanya di sebelah kiri itu menunjukkan berat maksimum ya. Nah mungkin dia agak condong ke kiri, bukan di 0 pas secara sempurna berada di 0. Ya tentunya akan berbeda hasilnya dengan kalau ada orang yang juga menggunakan timbangan, tapi baru saja dikalibrasi betul-betul jarumnya berada di 0 pas sempurna, maka tentunya akan ada perbedaan. Ya buat beberapa hal mungkin perbedaannya bisa kecil, 0, sekian atau bahkan mungkin taruhlah 1 kilogram. Dan kalau bukan untuk kriteria kesehatan atau kriteria penting lainnya itu jadi tidak terlalu masalah. Tapi kalau kita bicara tentang penelitian dan memang kita penelitian saintifik, maka kita juga harus bisa menunjukkan secara empirik ya ini timbangan berat badan dengan validitas sekian dan ini timbangan berat badan dengan validitas sekian juga. Untuk kriteria kesehatan misalkan meskipun terasa cuma beda 0,5 atau 1 kilogram, ya bisa dibayangkan kalau ternyata itu adalah kriteria kesehatan untuk menentukan acuan obesitas atau menentukan acuan kekurangan berat badan, malnutrisi dan sebagainya, ya itu sangat-sangat penting. Atau sebetulnya misalkan sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, misal pedagang emas saja, beda 0, sekian miligram itu pasti akan dikejar. Karena beda sampai mendekati 1 gram kan itu udah banyak sekali untuk emas. Jadi pastikan timbangannya betul, pastikan alat ukur yang dipakai memang untuk mengukur hal yang akan kita ukur, kemudian juga pengukurannya tepat. Nah, ini bisa salah satu contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian validitas terkait dengan derajat, bukan valid atau tidak valid. Jadi kita nggak bicara, itu nggak valid, itu tidak valid. Mungkin itu adalah kesimpulan sederhana ketika kita sudah mendapatkan hasil analisis statistiknya, tapi sebetulnya validitas itu bergerak secara kontinuum. Jadi tidak absolut, misalkan itu pasti 1 atau kemudian 0. Bahkan sebetulnya, meskipun kita memiliki rentang 0 sampai 1, tapi itu hanyalah nilai arbitrari yang kita gunakan untuk bisa menunjukkan kita starting point-nya dari berapa, reference point-nya dari 0, kemudian bergerak maju sampai ke yang paling optimum adalah di 1. Meskipun sangat sulit sekali kalau saya nggak tahu, belum pernah menemukan sebuah alat ukur, khususnya alat ukur psikologi yang memang memiliki validitasnya tingkatnya 1. Kemudian yang ketiga, validitas terkait dengan bukti empiris dan teori yang mendukung interpretasi dan penggunaannya. Tadi nilai statistik, penggunaan statistik itu digunakan untuk menunjukkan proses berikut hasil dari pengujian validitas, itu bukti empirisnya, kemudian teori yang mendukung interpretasi dan penggunaannya dari ketika didapatkan tingkat validitasnya baik, kemudian kita mencoba untuk memaknai hasil skor dari alat ukur tersebut, hal tersebut harus bisa mencerminkan teori yang digunakan tadi. Kemudian tadi mengapa akhirnya validitas penting, bahwa tadi kita sudah lihat ada berbagai macam implikasi dan mengapa validitas penting. Ya validitas itu saya mengawali dengan kalau kita mempelajari metodologi penelitian kuantitatif dan kita mempelajari sungguh-sungguh, sudah pasti validitas adalah topik yang akan terus-menerus terbawa apapun metode penelitiannya. Kalau ada yang bilang, kualitatif, belum tentu ada validitas, bisa saja itu bahasa yang berbeda, nama konsepnya, istilahnya bukan validitas, tapi sebetulnya itu mengacu pada konsep yang kurang lebih sama. Dan dalam dunia ilmiah, validitas sangat penting. Karena bisa saja kedua ilmuwan berdebat tentang kesimpulan yang berbeda mengenai satu teori yang sama, tapi ternyata ketika kita tilik, yang satu menggunakan alat ukur dengan tingkat validitas yang sekian, yang satu lagi mengukur dengan tingkat validitas yang sekian pula. Dan tentunya proses pengujian validitas juga akan menentukan hasil tingkat validitasnya. Jadi prosesnya pun juga bisa akan memberikan
nilai yang berbeda, makna yang berbeda, dan tentunya keleluasaan untuk kita menggunakan alat ukur tersebut secara berbeda. Yang kedua, tanpa validitas, keputusan penting terkait isu masyarakat dapat bermasalah. Tadi saya katakan, isu-isu masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian sebuah kebijakan masyarakat juga, kalau alat ukurnya berbeda starting point-nya, nolnya start dari 1, yang satu lagi nolnya betul-betul di 0, tentunya itu akan bisa mengacaukan kesimpulan yang diberikan. Kemudian tanpa validitas, keputusan penting tentang individu juga dapat bermasalah. Iya, ini contohnya kalau misalnya kalian ambil alat ukur psikologi apapun, terus kemudian kalian tidak mengindahkan kepentingan dari validitas itu sendiri, ya kalian bisa saja kemudian menyimpulkan hasil yang didapat dari alat ukur yang kalian gunakan, terus kemudian kalian bisa berbicara, menyimpulkan dan berbicara tentang teori yang mendasari alat ukur tersebut. Tapi meskipun kesannya sangat-sangat baik, hampir semua proses sudah dilalui, tapi kalau misalkan validitasnya tidak diproses, ya ujung-ujungnya itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, ada 3 jenis validitas dan dalam menggunakan perspektif tradisional. Yang pertama content validity, yang kedua criterion, yang ketiga construct. Content validity intinya berbicara tentang sejauh mana isi suatu alat, isi suatu alat mencerminkan seluruh informasi tentang konstruk yang diukur. Nanti bedakan antara content validity dengan face validity. Content validity biasanya divalidasi oleh expert karena dia yang mengetahui isi dari konstruk yang mendasari alat ukur tersebut. Kemudian dia akan melakukan pembacaan dari alat ukur yang sudah disusun, apakah memang item-itemnya merefleksikan bunyi dari teori yang dipakai. Kalau face validity, perbedaan antara content dengan face validity itu biasanya divalidasi oleh non-expert atau orang umum atau bahkan calon responden, kelompok calon responden. Kalau sampelnya adalah anak kecil berusia 9 sampai 15 tahun ke atas, maka face validity itu, kalau kita sedang melakukan pengujian face validity, kita memberikan alat ukur tersebut kepada si kelompok calon responden untuk bisa mendapatkan evaluasi kalimatnya, bacaannya sudah jelas belum ya, atau terlalu rumit kata-katanya, atau itu face validity, atau juga tidak sesuai dengan kelompok calon responden. Itu yang pertama. Yang kedua, face validity juga fokus pada kalimat yang disusun atau alat ukur yang sudah disusun itu mencerminkan informasi yang ingin kita cari. Jadi kalau misalkan kita sedang berbicara tentang sikap, ya biasanya kita akan menggunakan skala Likert, kita akan menggunakan, bisa juga semantik, tapi itu mengenai pilihan jawabannya, tapi kemudian itemnya juga berbicara, misalkan bunyinya memang mencerminkan sesuatu yang berhubungan dengan sikap, bukan konstruknya ya, itu di konten, tapi di face itu adalah bunyinya emang, oh ini sedang mencari tahu informasi tentang pendapat saya nih terhadap A misalkan. Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan rokok ingin tahu seberapa tinggi mahasiswa menyukai produk tersebut, ya itu kan sikap ya. Maka tentunya pertanyaannya akan seputar, apakah Anda tertarik dengan kemasan baru rokok A? Apakah Anda suka dengan baunya? Dan seterusnya. Kalau pertanyaannya adalah, apakah Anda seseorang yang pintar sehingga akhirnya Anda membeli rokok A? Nah, satu dari format kalimatnya juga sebetulnya sudah tidak baik. Terus yang kedua,
ini sedang membicarakan sikap tentang si rokok atau diri saya, atau sebenarnya ini sebenarnya membicarakan tentang sikap ya, atau membicarakan hal yang lain. Itu konten dan face. Oke, kemudian kita lanjut ke criterion validity. Seberapa jauh satu alat ukur dapat memprediksi kriteria tertentu? Criterion itu biasanya ada dua. Concurrent validity dengan predictive validity. Concurrent validity itu bicara tentang kalau sebuah concurrent validity biasanya dilakukan untuk kita sedang melakukan pengujian terhadap sebuah alat ukur yang baru, kemudian dilihat korelasinya, hasil dari si alat ukur yang baru tersebut dikorelasikan dengan alat ukur yang sudah baku, yang sudah dilakukan pengujian berkali-kali, sama-sama mengukur hal yang diukur oleh alat yang baru tersebut. Kalau ada tingkat korelasi yang tinggi, maka kita anggap concurrent validity-nya cukup baik. Nah, ada juga yang kedua adalah predictive validity. Predictive validity itu bicara tentang seberapa baik tingkat validitas ditentukan berdasarkan seberapa baik alat ukur tersebut memprediksi konstruk psikologis yang lain. Misalkan, kita menggunakan tes IQ atau TPA, itu adalah alat ukur ya. Nah, kita anggap memiliki predictive validity yang baik ketika dia bisa bisa memprediksi tingkat IPK seseorang. Jika seorang calon mahasiswa mendapatkan nilai TPA tinggi, maka diasumsikan dia bisa mendapatkan nilai IPK yang baik pula. Nah, itu yang disebut dengan predictive validity. Nah, yang ketiga ada construct validity atau yang kita sering kenal juga dengan internal validity. Seberapa jauh suatu nilai skor dapat diinterpretasikan sebagai suatu konstruk atau konsep psikologi tertentu. Ini yang tadi beberapa kali kita sempat bahas di awal. Construct validity ini tidak terlalu berbicara tentang, oh ya kalau misalkan alat ukur yang baru ini korelasi dengan alat ukur yang lama seperti apa, atau memprediksi konstruk psikologi yang lain seperti apa. Tidak terlalu memikirkan itu. Construct validity melihat makanya disebut dengan internal validity, melihat jeroan dari si alat ukur tersebut, apakah korelasi antar item dengan dimensinya baik, apakah ketika multidimensi, apakah dimensi-dimensi yang ada di dalam sebuah alat ukur tersebut terkait dengan baik pula, dan seterusnya. Ini kita akan lebih bahas. Kemudian, ini bukti terkait validitas perspektif kontemporer. Jadi ini construct validity, kita bicara tentang struktur internalnya yang tadi, konfigurasi item dalam dimensinya, kemudian response processes, dan lain-lain. Ini kita bahas satu ya. Yang pertama, tes kontennya. Isi dari tes harus sesuai dengan aspek-aspek penting dari konstruknya. Ini yang kita sebut dengan content validity. Tadi sudah tahu, intinya adalah isinya mencerminkan konstruknya nggak ya? Ancamannya adalah konten yang tidak relevan dengan konstruk yang diukur. Tes tidak merepresentasikan seluruh konten yang relevan dengan konstruk yang diukur. Poin kedua ini sebetulnya cukup tricky melihatnya, karena kalau kita ingin masukin semuanya, tentunya ya alat ukurnya bisa panjang lebar. Maka kita juga harus betul-betul berhati-hati, sekaligus sangat selektif memasukkan hal-hal, item-item yang ingin kita ukur di alat kita, sehingga nggak terlalu gemuk alat ukurnya, di saat yang bersamaan tidak kekurangan. Karena jangan-jangan nanti kita potong-potong-potong, tapi ternyata tidak mengukur salah satu aspek atau salah satu dimensi dari teori yang kita pakai. Ada istilah yang disebut dengan mean and lean. Lean, lean itu langsing, dalam artian si alat ukurnya singkat, ringkas, dan mean artinya si alat ukur yang ringkas tersebut meskipun tampaknya sangat sedikit, tapi dia bisa mengukur teori yang dipakai atau konstruk yang direpresentasikannya secara komprehensif. Dan tentunya alat ukur itu sudah banyak yang seperti itu, tapi memang itu membutuhkan pengujian yang berkali-kali dan bertahun-tahun. Oke, kemudian kita masuk ke dalam content validity dan face validity. Ini sudah kita bahas. Bisa kalian baca lagi jika lupa. Struktur internal, construct validity, bagaimana satu bagian dari sebuah alat tes berkaitan dengan bagian yang lain. Biasanya kita menggunakan faktor analisis.
Apa itu faktor analisis? Prinsipnya adalah kita melihat karena konstruksi psikologis itu uh, sifatnya ketika dioperasionalkan sifatnya laten, tidak bisa langsung kita ukur. Kayak misalkan berat badan langsung kita ukur, itu langsung termanifest ya. Apa konsep berat badan? Konsep berat badan adalah manifestasinya adalah pengukuran bobot dari seorang manusia dalam bentuk kilogram. Itu udah jelas manifestasinya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang apa itu kepribadian, nah itu kan sebenarnya hal yang laten, hal yang tidak bisa, oh kepribadian dimanifestasikan melalui perilaku A, B, C, dan D, dan seterusnya gitu. Ya, A, B, C, dan E, dan seterusnya itu kan bisa saja ternyata juga dipayungi oleh beberapa karakter kepribadian tertentu. Nah, karakter-karakter ini yang kita sebut sebagai si laten, variabel laten, variabel yang tidak langsung bisa kita ukur. Nah, kita ukur menggunakan item-item gitu. Itu faktor analisis. Pengujiannya mengklarifikasi jumlah faktor dalam pengukuran atau jumlah dimensi atau jumlah aspek atau jumlah domain, tergantung istilahnya apa yang mau kalian pakai. Asosiasi antara masing-masing faktor, asosiasi antara masing-masing dimensi yang ada. Jika multidimensional, jika unidimensional ya satu faktor toh. Dan konfigurasi item dalam faktornya. Yang tadi yang saya katakan, mereka tidak terlalu memperdulikan dalam faktor analisis, mereka tidak, dan construct fluidity mereka tidak terlalu memperdulikan mengenai korelasi antara satu item dengan item yang lainnya. Yang mereka pedulikan adalah korelasi antara satu item dengan faktornya atau dengan dimensinya. Bahwa kemudian satu item dengan item yang lain memiliki korelasi itu dianggap sebagai sebuah commonality, sebuah irisan varians untuk menjelaskan satu faktor tersebut, common variance, dan tapi itu bukan fokus untuk si faktor analisis. Ketiga, ada proses respon. Kesesuaian antara proses psikologis yang digunakan oleh responden ketika mengisi tes dengan proses yang seharusnya mereka pakai. Kalau kita lagi bicara tentang tes inteligensi, maka yang sedang dipakai adalah struktur kognitif, proses kognitif, tentang kemampuan merecall, kemudian kemampuan menganalisis, dan seterusnya. Kalau kita sedang bicara tentang tes sikap, maka yang sedang kita paksa ketika responden mengisi alat tersebut adalah proses kognitif juga, tapi kemudian domain yang berbeda, lebih banyak tentang proses kognitif yang berkaitan dengan emosi, misalkan terhadap satu objek sosial tertentu. Jadi proses respon, pastikan bahwa proses psikologisnya sesuai dengan apa yang alat ukur yang mau digunakan. Yang keempat ada asosiasi dengan variabel lain atau terkadang kita sebut sebagai convergent validity. Convergent validity ini adalah ketika self-esteem tinggi, maka diasumsikan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Convergent yang tinggi terkesan mirip dengan concurrent validity, tapi concurrent validity terjadi secara bersamaan kalau nggak bisa. Intinya tadi yang poin keempat adalah convergent validity itu validitas sebuah alat ukur dianggap baik ketika si alat ukur tersebut bisa berkorelasi dengan baik, dengan tinggi juga dengan alat ukur yang lain yang mengukur sebuah hal yang sama, sebuah hal yang berbeda. Tadi self-esteem dengan tingkat kesejahteraan, kita mengukur tentang self-esteem, tapi ternyata dia bisa berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan. Kita mengukur tentang tingkat inteligensi, tapi ternyata dia bisa berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan. Nah, kalau tadi concurrent validity, kita sedang mengcompare dua alat ukur yang mengukur hal yang sama, kita lihat korelasinya baik atau tidak, tinggi atau rendah. Nah, yang kelima adalah konsekuensi pengujian. Berkaitan dengan konsekuensi yang dimaksud dan tidak dimaksud dari sebuah alat tes. Apakah alat tes berlaku sama untuk pria dan wanita? Apakah kita sedang membuat alat ukur tentang harmonisasi dalam masyarakat? Apakah alat tes berlaku untuk semua kelompok agama, untuk semua kelompok etnis, untuk semua kelompok lapisan masyarakat dari bicara struktur sosial, dan seterusnya? Salah satu caranya adalah kita menggunakan measurement invariance. Kita akan melihat
struktur dari si faktor analisis tadi yang di poin kedua, kemudian akan kita bagi, kemudian kita lihat kalau untuk kelompok pria misalkan dan kelompok wanita seperti apa ya perbandingannya ketika ternyata memiliki konfigurasi item yang mirip, kemudian isi setiap itemnya juga memiliki skor yang kurang lebih mirip, skor faktor loadingnya, maka kita bisa anggap alat ukur tersebut invarian. Artinya tidak ada perbedaan untuk kelompok-kelompok yang berbeda. Dan tentunya itu yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang perspektif lain tentang validitas. Yang pertama kita ada kriterion validity, kita sudah bahas tadi concurrent dan prediktif. Kemudian yang kedua perspektif induktif. Selama tadi slide-slide sebelumnya kita membahas validitas menggunakan perspektif atau pendekatan deduktif, di mana kita sodorkan teorinya dulu, terus kemudian itu menjadi acuan dari teori tersebut, maka turunan variabelnya, operasionalisasinya akan seperti apa, dan nanti dilihat tingkat validitasnya apakah alat ukur tersebut diuji lagi mencerminkan teorinya atau tidak, dibandingkan. Nah, itu perspektif deduktif. Nah, perspektif induktif adalah fokus pada arti dari nilai sebuah skor, jadi udah dibikin alat ukurnya, terus kemudian diisi oleh responden, kemudian akan dinilai sebagai alat ukur yang memiliki validitas yang baik ketika alat ukur tersebut dibandingkan dengan hasil observasi oleh si peneliti terhadap perilaku yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. Dan dari situ baru kemudian disimpulkan apakah alat ukur tersebut memang mencerminkan konstruk yang dia usung, konstruk psikologis yang dia usung, dan tercermin dalam perilaku-perilakunya tadi kehidupan. Ini terkesan seperti validitas yang akan dilakukan dalam kualitatif ya. Ini memang karena kualitatif ada beragam validitas juga, jadi ini bisa salah satunya dilakukan di metode penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga yang paling unik sebetulnya, hubungan antara tes dengan konstruk psikologis. Jadi mereka nggak perlu tentang korelasi antara si alat ukur dengan alat ukur yang lain, atau korelasi antara alat ukur dengan antara item dengan faktornya atau dan lain-lain. Pendekatannya ini nggak perlu dengan masalah itu, yang ingin dia tekankan adalah sebuah konstruk, sebuah alat ukur dikatakan valid ketika alat ukur tersebut bisa mempengaruhi, mempush si responden untuk mengeluarkan konstruk untuk mengeluarkan sebuah perilaku yang diusung oleh konstruk tersebut. Contoh, tes inteligensi akan dianggap valid ketika si responden memang dipengaruhi oleh isi dari si alat ukur tersebut. Jadi tingkat validitasnya tidak dilihat langsung dari si skor responden terus kemudian dikorelasikan dengan IPK misalkan, tidak itu, tapi yang ditekankan adalah apakah konstruk yang dituangkan dalam alat ukur bisa mempengaruhi hasil tes, bisa mempengaruhi responden dalam mengerjakan tes. Nah, masuk ke dalam konsep reliabilitas dan validitas. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang reliabilitas dan ini berkaitan dengan respon pengukuran, validitas ini berkaitan tadi dengan interpretasi pengukuran. Nah, keduanya sebetulnya terhubung secara konseptual karena tadi korelasi adalah, kita bicara dalam konsep statistik, korelasi adalah analisis statistik maupun juga konsep statistik yang sangat-sangat penting dalam konsep validitas dan reliabilitas, karena meskipun dalam validitas tidak terlalu mementingkan korelasi antara satu item dengan item yang lainnya, tapi itu dijadikan basis sebagai membentuk sebuah faktor dan dijadikan basis untuk common variance, ya dalam faktor analisis disebutnya commonality. Dalam reliabilitas
korelasi antar item itu jadi tulang punggung untuk reliabilitas. Seperti contohnya reliabilitas alpha Cronbach. Makanya alpha Cronbach itu haruskan kita minimal punya 3 item. Kalau kita nggak punya 3 item, cuma 2 item, dari satu alat ukur kita cuma 2 item, satu variabel, ya yang kita lakukan bukan menguji alpha Cronbach, tapi kita tinggal melakukan teknik korelasi Spearman atau Pearson, itu jadi reliabilitas. Nah, intinya adalah balik lagi, korelasi ini konsep yang sangat penting dalam reliabilitas dan validitas. Keduanya terhubung secara konsep. Lagi-lagi tadi, karena kita bicara irisan varians dari satu item dengan item yang lain, irisan varians dari satu item dengan faktor loadingnya, dengan faktornya atau dimensinya, dan itu secara konsep dan secara statistik, keduanya berbagi uji analisis yang mirip, korelasi, sama-sama mengandalkan korelasi, meskipun dalam pengujian validitas ada step yang lebih lanjut lagi, bukan hanya sekedar korelasi. Namun mereka berbeda secara prinsip tadi. Validitas berkaitan dengan interpretasi pengukuran, reliabilitas berkaitan dengan respon pengukuran. Kalau validitas bicara tentang properti psikometrinya, kalau reliabilitas bicara tentang rentang waktu, tentang pengulangan alat tes ketika diuji kembali, apakah memiliki respon yang kurang lebih sama. Contoh tes IQ, kalian tidak mengembangkan IQ dalam satu malam saja, ini membutuhkan proses bertahun-tahun. Maka ketika kalian diuji tes IQ-nya hari ini, kemudian kita iseng uji lagi di 1 bulan atau 2 bulan ke depan, kurang lebih responnya akan sama. Nilai tes IQ-nya kurang lebih akan sama. Itu kita anggap reliable. Nah, tapi hasil dari skor tersebut kita interpretasi itu sudah masuk ke dalam konsep validitas. Maka, alat ukur bisa dikatakan valid jika alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Namun, suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas yang baik tidak berarti memiliki interpretasi yang valid. Tadi saya katakan, bisa saja timbangan berat badan diuji sekarang, 10 hari lagi kurang lebih memiliki rentang berat badan yang sama dengan margin yang sangat kecil sekali. Tapi belum tentu valid karena yang timbangannya startnya dari kurang dari 0. Sedangkan harusnya kita dari 0. Validnya kan di situ. Nah, itu bicara tentang konsep reliabilitas dan validitas. Jadi mulai dari sekarang, pastikan kedua konsep ini kalian pegang baik-baik dalam metode penelitian kuantitatif maupun juga kualitatif. Khususnya kuantitatif, ketika kita sedang mencoba untuk membuat sebuah alat ukur dan kita uji menggunakan statistik, reliabilitas itu penting. Tapi, jika kalian sudah bisa memenuhi kriteria validitas, bukan kriteria validity ya, maka bisa dipastikan tingkat reliabilitasnya juga baik. Itu. Dan selesai. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik.